Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersekutu dalam firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020. Namun sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada Amsal 8 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Wejangan hikmat. Saudaraku, dunia ini tidak terjadi begitu saja. Ia diciptakan. Begitu pula dengan segala makhluk yang berdiam di dalamnya. Allah menciptakan semua itu di dalam hikmat-Nya yang kekal adanya. Renungan kita hari ini menegaskan bahwa hikmat mendahului ciptaan. Hal ini menggambarkan bahwa hikmat seolah-olah ciptaan Allah yang pertama-tama, padahal sesungguhnya hikmat ada sebelum alam semesta diciptakan, bahkan ia lebih tua dari bumi ini. Dengan hikmat-Nya Tuhan menciptakan dunia ini, sehingga segala sesuatu berada dalam keteraturan sesuai dengan kodrat-Nya. Manusia juga diciptakan, dan hal itulah yang menjadi puncak karya Allah. Maka pada akhirnya segala ciptaan terbentuk menjadi sungguh amat baik. Saudaraku yang kekasih, hikmat adalah sumber sukacita, baik bagi Sang Khalik pencipta maupun bagi si makhluk yang diciptakan. Hal ini memperlihatkan bahwa hikmat itu bagaikan pondasi, di atasnya lah segala sesuatu dibangun. Oleh karena itu penting bagi manusia untuk mendengarkan nasihat hikmat, karena hikmat berasal dari Allah. Dan hikmat itu memang menganggap setiap pendengarnya sebagai anak-anaknya, maka ia menghimbau pendengarnya untuk menghiraukan dan menaati dia agar mereka berbahagia dan mendapatkan berkat. Hikmat mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Hikmatlah yang akan memimpin kepada kebahagiaan setiap orang yang bersedia mendengarkan dia. Sementara hidup orang yang mengabaikan hikmat akan berakhir sia-sia. Membenci hikmat berarti menyukai maut. Menyukai hikmat berarti menyukai hidup. Yang mana yang kita pilih? Ingatlah bahwa melalui hikmat orang bisa mengetahui rahasia hidup yang memberi kepuasan, yakni hidup yang mendapatkan perkenaan Allah. Oleh sebab itu, jadilah orang yang berhikmat. Yakinkan bahwa diri kita, setiap aspek di dalam hidup kita terbuka pada tuntunan hikmat Allah agar kita tidak binasa. Dan hikmat Allah yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dialah firman Allah yang telah menjadi manusia. Marilah kita menyambut dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kuasa dan hikmat Allah yang ada di dalam hidup kita. 1 Korintus 1 ayat 24. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih atas hikmat-Mu di dalam diri Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Dengan menerimanya sebagai juru selamat kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang berhikmat dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Berkatilah kami hari ini,
dan karuniakanlah kepada kami keheningan hati untuk menerima segala perbuatan-Mu dan kebijaksanaan serta rencanamu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.